Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewardani, NIM 1900018012 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan proses, tugas, proyek, mata kuliah PRPL untuk uji kompetensi 2, di mana saya membuat aplikasi manajemen uang kas. Deskripsi singkatnya yaitu, aplikasi manajemen uang kas yang saya buat ini merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat membantu dalam mengelola uang kas masuk dan uang kas keluar. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai fitur-fitur yang akan membantu dalam mengelola keuangan dengan mudah, cepat, dan akurat. Beberapa fitur-fitur yang saya akan implementasikan yaitu login dan logout, menampilkan dan memasukkan kas, menampilkan dan memasukkan pengeluaran kas, menampilkan anggota dan menambahkan anggota, melakukan pencarian anggota, merekap laporan pengeluaran kas, menghitung, mengubah, dan menghapus data kas, dan yang terakhir ada ganti foto profil dan password. Untuk sementara, fitur-fitur ini saja yang saya akan implementasikan. Untuk kedepannya, saya akan lebih kembangkan agar terlihat menarik. Sebelum menuju halaman utama, di sini terdapat halaman login atau sistem login yang dimana admin harus memasukkan username dan password dengan benar. Temu 8. Pembuatan fungsi perhitungan transaksi. Sini ada dashboard utama yang fungsinya akan menampilkan jumlah total kas, jumlah pengeluaran, detail pengeluaran, dan jumlah anggota. Dapat dilihat pada gambar berikut, yang kotak-kotak ini akan menampilkan jumlah uang kas, jumlah pengeluaran, dan lain-lain. Selanjutnya ada halaman untuk menampilkan dan memasukkan data kas. Yang di kiri ini adalah tampilan untuk memasukkan uang kas. Jadi kita bisa memilih anggotanya yang mana memasukkan jumlah uang kasnya yang ingin dimasukkan dan tanggal setornya. Selanjutnya klik kirim. Dan pada kanan ini ketika kita berhasil memasukkan uang kas itu akan ditampilkan di daftar kas, yang dimana kita juga bisa mengedit, menghapus data ketika terjadi kesalahan input. Query transaksi kasnya seperti berikut. Pada gambar kiri ini berfungsi untuk memasukkan data kas ke dalam database, yaitu insert untuk kas, dimana ada variabel nama, jumlah, dan tanggal. Dan jika kita berhasil memasukkan data, maka akan muncul notif data berhasil masuk, dan jika salah, data gagal masuk. Dan pada gambar bagian kanan ini berfungsi untuk mengubah data kas yang masuk. Kita juga bisa mengubah jumlah kas, tanggal pada salah satu anggota ketika terjadi salah input. Dan HTML special karakter ini berfungsi untuk menghapus karakter spesial ketika menginputkan data. Jadi HTML special karakter ini mengurangi terjadinya hacker atau peretasan web. Selanjutnya ada query hapus data kas. Kode di atas ini berfungsi untuk menghapus salah satu data kas pada seorang anggota. Cara kerjanya yaitu mengambil ID data kas tersebut lalu menghapusnya. Dapat dilihat ada delete from kas, where ID sama dengan ID maksud ID. Ini ID kasnya. Temu 9. Pembuatan fungsi validasi. Di sini saya membuat sistem login, di mana akan memunculkan notif login gagal ketika data yang dimasukkan salah, dan jika benar maka akan dilanjutkan ke halaman utama. Query loginnya seperti berikut, di mana fungsinya itu mengecek apakah username dan password terdapat di dalam database. Jika username dan password benar maka akan dilanjutkan ke halaman utama. Dapat dilihat pada gambar bagian kanan, select all from user, di mana nama dan password. Jika ada, maka dilanjutkan ke halaman utama atau halaman indeks, dan jika tidak ada, maka login gagal dan dikembalikan ke halaman login. Temu 10. Penambahan fungsi pencarian. Sebelum saya membuat fungsi pencarian, di sini saya membuat halaman di mana untuk menampilkan dan menambahkan anggota kas. Jadi, selain memanajemen uang, kita juga di sini memanajemen anggota kas. Kita bisa menambahkan anggota, mengedit, dan menghapus anggota. Pada gambar kiri ini, jika kita ingin menambahkan anggota, kita bisa mengisi nama anggotanya, alamat, dan mengisi tanggal lahirnya.
kalau klik kirim, dan yang di kanan ini ketika kita berhasil melakukan penginputan anggota, kita juga bisa melakukan edit dan hapus. Query-nya seperti berikut, berfungsi untuk menambahkan data anggota ke dalam database di mana ada variabel nama, alamat, dan tanggal. Jika berhasil, maka ada muncul notif data berhasil masuk, dan jika gagal, data gagal masuk. Selanjutnya ada query edit dan hapus anggotanya. Yang kiri ini berfungsi untuk mengubah data anggota. Jadi ada update anggota di mana nama, alamat, dan tanggal. Dan jika kita berhasil melakukan update, maka akan muncul notif edit data sukses, dan jika gagal, edit data gagal. Dan yang pada gambar pada bagian kanan ini berfungsi untuk menghapus salah satu anggota. Cara kerjanya yaitu mengambil ID pada salah satu anggota lalu menghapusnya di dalam database. Seperti delete from anggota where ID sama dengan ID. Maksudnya ID ini ID anggota. Jadi dihapus di dalam tabel anggota. Nah, di sini baru kita membuat pencarian anggota. Sini fungsinya itu mencari nama anggota. Jadi misalnya kita mencari nama Ade, dan jika ada maka akan muncul notif hasil pencarian dengan kata Ade ditemukan, dan jika gagal hasil pencarian dengan kata Ade tidak ditemukan. Nah, query-nya seperti berikut. Yang pada bagian kiri ini berisi percabangan di mana jika kita melakukan pencarian itu maka akan menampilkan data yang ditemukan saja. Jadi jika berhasil itu yang ditampilkan hanya data yang ditemukan saja. Misalnya ini kita mencari nama Ade, kalau berhasil maka yang ditampilkan hanya Ade saja. Dan jika tidak melakukan pencarian apapun maka semua anggota ditampilkan. Dan yang pada bagian kanan ini source code untuk yang mana kita jika berhasil melakukan pencarian itu maka URL yang kita punya tadi akan berubah. Jadi yang kita punya tadi misalnya index pack sama dengan list anggota. Nah, kalau kita melakukan pencarian URL-nya itu berubah. Ditambah cari sama dengan variabel cari. Variabel carinya ini yaitu nama anggotanya. Temu 11. Penerapan query tampilan data produk. Di sini karena saya tidak membuat toko yang menjual belikan produk, jadi saya hanya membuat data pengeluaran kas. Nah, jadi selain mencatat, kita juga bisa mencatat pengeluaran pada keuangan kas. Query pengeluaran kasnya seperti berikut. Yang gambar kiri ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data pengeluaran yang tersimpan di dalam database. Dan yang kanan ini berfungsi untuk menghapus data pengeluaran kas. Delete from pengeluaran di mana ID sama dengan ID, maksudnya di sini ID kasnya. Jadi kita menghapus data pengeluaran kas di tabel pengeluaran. Temu 12. Penerapan query penyimpanan data produk. Seperti yang sebelumnya, karena saya tidak membuat toko, jadi tidak ada produk yang dijual belikan, jadi hanya membuat pengeluaran. Sini saya mencatat pengeluaran. Misalnya ini kita bisa mencatat nama pengeluaran, harga, tanggal, dan keterangan. Query-nya sebagai berikut. Yang di kiri ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data pengeluaran yang tersimpan di dalam database. Dan yang kanan ini berfungsi untuk menyimpan data pengeluaran berdasarkan data yang telah diinputkan oleh pengguna. Dan jika berhasil, maka akan muncul notif data berhasil masuk, dan kalau gagal, data gagal masuk. Dan query-nya seperti berikut, insert, memasukkan data atau variabel nama, harga, tanggal, keterangan ke dalam tabel pengeluaran. Dan halaman edit pengeluarannya seperti berikut. Kita bisa juga mengedit dan menghapus. Query-nya seperti berikut. Yang kiri ini untuk mengupdate itu maksudnya mengedit data pengeluaran yang sebelumnya telah diinputkan. Dan yang kanan ini berfungsi untuk menghapus data pengeluaran berdasarkan ID pengeluaran.
Dan yang terakhir ada halaman dan query untuk mengubah username dan foto profil. Pada bagian kiri ini berfungsi untuk mengupdate data password dan foto profil. Tampilannya seperti berikut. Dan yang kanan ini query-nya untuk mengupdate data password dan foto profil pengguna. Di update user, nama foto yang dipilih dan nama username-nya. Jika berhasil, maka akan muncul notif update profil sukses, dan jika gagal, maka update profil gagal. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.